Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Soleh-Soleha kelas 3D. Apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pada hari ini, hari Senin tanggal 22 November 2021, kita akan melaksanakan pembelajaran secara daring. Seperti biasa, silahkan Ananda semua siapkan modul 3B, buku catatan tematik, serta alat tulisnya. Lalu, jangan lupa untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, pada hari Jumat Dam 1 kemarin, baik di kelompok 1 ataupun kelompok 2, Ibu sudah memberikan materi mengenai menemukan kalimat saran dalam teks. Nah, Ibu ingatkan kembali, kalimat saran itu adalah kalimat yang berisi pendapat untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi. Atau secara singkatnya, kalimat saran itu juga berisi tentang anjuran. Nah, dalam menemukan atau mencari kalimat saran pada teks, itu kita ada cara-caranya. Yang pertama itu membaca seluruh bagian teks dengan seksama dan mencari kalimat saran pada teks tersebut. Nah, kalimat saran itu mengandung kata seharusnya, sebaiknya, alangkah lebih baik, dan hendaknya. Nah, kata itu pasti kalian temukan pada teks yang akan dicari oleh kalian tentang kalimat saran. Selanjutnya, ada cara menyusun kalimat saran berdasarkan teks. Nah, yang pertama ini adalah kalian harus menemukan permasalahan terlebih dahulu yang ada pada teks yang kalian baca. Lalu yang kedua, tentukan pendapat apa yang akan kalian berikan untuk menyelesaikan masalah pada teks yang sudah kalian baca. Yang ketiga, kalian jangan lupa langsung menyusun kalimat sarannya berdasarkan pendapat yang kita berikan. Nah, menyusun kalimat saran itu jangan lupa menggunakan kata seharusnya, sebaiknya, alangkah lebih baik, dan hendaknya. Lalu yang terakhir, cara menyusun kalimat saran itu, menyusun kalimat saran harus menggunakan kalimat yang sopan, baik, dan tidak menyinggung. Nah, kemarin hari Sabtu untuk kelompok 2 Ibu sudah berikan latihan di sekolah, yaitu mencari kalimat saran dari menemukan kalimat tentang menunjukkan masalah di suatu teks yang ada di buku Kemendikbud halaman 64. Nah, di sini akan Ibu berikan teksnya yang berjudul Kegiatan Saat Jam Istirahat. Yuk kita baca bersama-sama yuk. Kegiatan saat jam istirahat. Hari ini udara sangat cerah. Pada saat jam istirahat, anak-anak semua berada di luar kelas. Mereka bermain dan berbincang-bincang. Sebagian anak-anak ada yang jajan di kantin. Dayu dan teman-temannya juga berada di luar kelas. Mereka melihat daun berserakan di halaman. Mereka memunguti daun sambil berbincang. Daun-daun tersebut dimasukkan ke dalam tong sampah. Mereka memasukkannya ke tong sampah organik. Sampah daun dapat diolah menjadi pupuk. Dayu senang melihat halaman bersih kembali. Semua warga sekolah sebaiknya ikut menjaga kerapihan dan keindahan. Mereka dapat berbuat sesuai kemampuan. Nah, dari teks tadi kita disuruh untuk mencari atau menyebutkan kalimat yang menunjukkan masalah. Kira-kira ada di kalimat yang mana ya? Betul, kalimat yang menunjukkan masalah itu adalah mereka melihat daun berserakan di halaman. Jadi, kalimat yang menunjukkan masalahnya itu adalah ketika mereka, Dayu dan teman-temannya itu melihat daun berserakan di halaman. Nah, kalau begitu
kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalahnya ada di yang mana ya? Betul, yaitu semua warga sekolah sebaiknya ikut menjaga kerapihan dan keindahan. Karena di kalimat itu ada kata yang khas dengan kalimat saran, yaitu kata sebaiknya. Pinter ya, berarti semuanya sudah paham. Selanjutnya, kita akan belajar menentukan kalimat saran dalam teks percakapan. Nah, ini silahkan kalian membuka buku modul 3B-nya halaman 84. Sudah ya? Sudah belum? Kalau belum silahkan pause, dan kalau sudah silahkan dilanjutkan kembali videonya. Oke, kalau sudah, di sini kita baca terlebih dahulu. Percakapan adalah komunikasi yang dilakukan antara dua orang atau lebih. Dengan melakukan percakapan, kita akan mendapatkan berbagai informasi. Jadi misalkan nih percakapan antara ibu dengan kalian itu kan disebutnya percakapan antara atau komunikasi antara dua orang atau lebih ya. Terus didapatkan pasti kalian itu ketika mengobrol dengan orang lain pasti kalian akan mendapatkan informasi. Nah, dengan melakukan percakapan juga biasanya terdapat kalimat saran. Nah, di sini ada cara menentukan kalimat saran dalam suatu teks percakapan. Yang pertama itu bacalah teks percakapan dengan baik dan cermat. Jadi sama dengan menemukan kalimat saran pada teks biasa ya. Kita harus membaca terlebih dahulu dengan baik dan cermat. Lalu menentukan kalimat saran yang terdapat pada teks bacaan. Dan yang ketiga, tulis kalimat saran dalam teks percakapan yang telah kalian temukan. Itu berat, tapi tetap ya. Maksudnya itu sama dengan kita menentukan kalimat saran pada teks biasa. Coba sekarang perhatikan teks percakapan yang ada pada halaman 84 modul 3B. Di sini ada percakapan antara Udin dan Ibu. Baik, di sini kita baca terlebih dahulu ya. Ibu, tadi saat pulang sekolah, aku melihat ada orang yang belum aku kenal di sebelah rumah kita. Iya nak, itu tetangga baru kita. Namanya Ibu Rati dan Pak Herman. Putra mereka juga duduk di kelas 3 SD. Wah, aku bakal punya teman baru. Aku ingin kenalan dengan tetangga baruku, Bu. Bagus nak, nanti kamu dapat berkenalan dengan mereka. Nah, sebaiknya kamu bersihkan dirimu terlebih dahulu. Taruh perlengkapan sekolahmu dengan rapi. Setelah itu, ibu ajak kamu berkenalan dengan tetangga baru kita. Baik, Bu. Nah, dari percakapan yang sudah kita baca, berarti yang pertama itu kita menentukan dulu apa sih permasalahan yang ada pada percakapan tersebut. Coba kira-kira yang mana ya kalimat yang menunjukkan permasalahannya? Mencari kalimat permasalahan itu tidak selalu negatif kayak tadi yang Dayu sampah berserakan, tidak selalu negatif. Nah, di sini pada teks percakapan antara Udin dan Ibu ini kalimat yang menunjukkan kalimat permasalahannya itu adalah Udin mempunyai tetangga baru ya, yaitu Bu Ratih dan Pak Herman yang mempunyai putra yang duduk di kelas 3 SD. Lalu kalimat sarannya yang mana ya? Oke, betul. Kalimat sarannya yang Nah, sebaiknya kamu bersihkan dirimu terlebih dahulu, taruh perlengkapan sekolahmu dengan rapi. Di situ juga ada kata saran, yaitu sebaiknya. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Silahkan hari ini kalian tugasnya kerjakan di buku modul 3B halaman 89.
nomor 8 sampai nomor 14. Ingat, kalian sudah belajar tentang hak dan kewajiban. Jadi dikerjakannya dengan mandiri. Belajar bertanggung jawab atas apa yang harus kalian lakukan. Silahkan Ananda kerjakan dengan teliti dan dikirimkan hasilnya, difoto, dikirimkan melalui aplikasi Edmodo. Ditunggu sampai pukul 8 malam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.